Dan kalau misalnya teman kamu sudah menunjukkan tanda-tanda itu dan dia nggak respect sama perasaan kamu dan dia cuma bilang, "Sorry lah, tadi kan cuma bercandaan, gak usah baper," itu tandanya teman-teman yang toksik. Halo guys, kembali lagi bersama Dok Lydia dan hari ini di episode Dolita, Doklit punya cerita. Aku mau membagikan tanda-tanda teman toksik. Well, toxic relationship. Pasti kalian semua pernah dengar yang namanya toxic relationship. Kalau dalam hubungan pacaran ini mudah sekali dikenali. Biasanya itu kalau toxic relationship dalam hubungan pacaran kelihatan banget. Misalnya nih ada kekerasan fisik yang terjadi, kekerasan mental yang terjadi, dan biasanya tuh bikin orangnya stres dan segala macam. Nah, dalam hubungan pertemanan pun kira-kira tandanya tuh sama aja. Tapi biasanya dalam hubungan pertemanan itu lebih sulit dideteksi. Atau bahkan kita sendiri tuh nggak sadar kalau misalnya kita terjebak dalam pertemanan yang toksik atau tidak sehat. Kenapa? Karena biasanya lingkaran toksik ini tuh mencengkeram gitu, kayak mencegah kita dari suatu perkembangan yang lebih baik, mencegah kita berkembang menjadi orang yang lebih baik. Nah, karena itu simak tanda-tanda yang akan aku kasih tahu ke kalian tentang pertemanan yang tidak sehat atau toxic friendship. Yang pertama, teman yang toksik itu tidak suka kalau kalian itu sukses atau mencapai suatu kesuksesan. Seharusnya teman yang baik itu kalau misalnya kita sedang ada suatu usaha baru yang kita mulai atau kita mencapai suatu kesuksesan, teman yang baik itu akan memberikan selamat kepada kita. Teman yang baik itu akan memberikan semangat kepada kita, ayo kamu bisa. Tapi beda sama teman yang toksik. Teman yang toksik itu nggak suka kalau kamu sukses. Dia biasanya akan berusaha membuat kamu itu jatuh atau mengatakan sesuatu yang membuat kamu itu nggak percaya sama diri kamu sendiri. Misalnya, kamu yakin kamu mau ngelakuin itu, kayaknya kamu nggak bisa deh, kayaknya bakat kamu bukan di situ deh. Atau misalnya nih kamu lagi deket sama seseorang yang ya ganteng, ya kaya, terus dia akan bilang kayaknya dia nggak cocok deh sama kamu, kayaknya kamu bakal susah deh kalau berpasangan sama dia dan sebagainya. Teman yang toksik itu nggak suka kalau kita itu maju, nggak suka kalau kita itu sukses. Jadi dia biasanya akan memberikan kata-kata negatif yang akan membuat kamu tuh nggak percaya sama diri kamu sendiri, yang akan membuat kamu itu meragukan kemampuan kamu sendiri. Berbeda sama teman yang baik. Teman yang baik akan support kamu, akan, ayo Lid, kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu pasti bisa. Yang kedua, teman toksik itu nggak suka kalau kita punya teman yang lain. Dia akan mengisolasi diri kita sehingga kita itu hanya berteman sama dia-dia aja. Teman toksik itu nggak suka kalau kita punya teman baru, kita punya komunitas baru, kita mencoba hal-hal yang baru. Jadi biasanya teman toksik itu akan berusaha, ayo lu sama gua aja, ayo lu nongkrongnya sama kita aja, nggak usah sama yang lain. Dan dia biasanya tuh akan jealous kalau kamu tuh punya teman yang baru. Dia akan nggak suka kalau kamu tuh punya teman yang baru, karena dengan kamu punya teman yang baru, kamu akan mengalihkan perhatian kamu sama teman yang baru itu. Seharusnya hubungan pertemanan yang sehat tidak seperti itu. Pertemanan yang sehat akan membuat kita itu bisa berkembang, membuat kita itu bisa mengenal dunia di luar lingkungan sekitar kita aja gitu. Yang ketiga, suka membuat bahan bercandaan. Jadi biasanya nih teman yang toksik suka membuat kalian itu menjadi objek bercandaan. Kalau misalnya kalian udah sharing hal-hal pribadi kalian sama mereka, terus mereka tiba-tiba membuat hal pribadi itu menjadi suatu bahan ejekan, suatu bahan bercandaan di depan publik. Kemudian mereka bilang, kan tadi cuma bercandaan doang, gak usah baper lah, bla bla bla. Padahal yang namanya bercanda itu seharusnya melibatkan dua orang yang sama-sama tertawa. Bahan bercandaan itu seharusnya melibatkan dua orang yang sama-sama happy ketika dengar bercandaan itu. Tapi kalau bercandaan itu membuat salah satu orang itu tidak happy, itu namanya bukan bercandaan, itu namanya ngejek. Dan kalau misalnya teman kamu sudah menunjukkan tanda-tanda itu dan dia nggak respect sama perasaan kamu dan dia cuma bilang, sorry lah, tadi kan cuma bercandaan, gak usah baper, itu tandanya teman-teman yang toksik. Karena teman yang baik seharusnya tidak membuat perasaan kamu itu merasa dilecehkan, seharusnya tidak membuat kamu tuh merasa seperti bahan ejekan. Dan kalau kalian sudah tahu teman kalian itu model seperti itu, udah stop, gak usah banyak sharing hal-hal pribadi lagi sama mereka. Cukup tahu aja kalau ternyata mereka itu toksik dan tidak bisa dipercaya. Dan yang keempat, mereka itu tidak ada pada saat kamu membutuhkan mereka. Jadi biasanya teman-teman yang toksik itu, mereka ketika membutuhkan sesuatu dari kamu, mereka akan cari-cari kamu nih. Lydia, kamu di mana? Aku minta tolong dong bantuan kamu, aku perlu bantuan kamu, tolong dong bantuin aku. Mereka akan memaksa-maksa kamu supaya mereka itu
terbantu, supaya kamu tuh mau bantuin mereka. Tapi sebaliknya, ketika kamu yang butuh bantuan mereka, mereka akan menghilang. Mereka akan memberikan 1000 alasan bahwa mereka sedang tidak bisa membantu kamu. Mereka akan memberikan alasan bahwa mereka tidak bisa membantu kamu, mereka sibuk dan segala macam. Mereka juga akan berusaha mengalihkan perhatian supaya terkonsentrasi pada diri mereka. Kalau mereka curhat, mereka mau didengerin, mereka mau dikasih masukan, mereka maunya ditemenin. Tapi sebaliknya, ketika kamu butuh mereka, kamu sedang ingin curhat, mereka itu nggak ada buat kamu. Mereka mengalihkan perhatiannya kepada diri mereka sendiri, atau bahkan mungkin mereka bilang, ih lu gitu aja baper, ih lu gitu aja sedih, santai aja kali, masalah gitu doang. Enggak, seharusnya teman yang baik tidak boleh menyepelekan perasaan kamu, tidak boleh menyepelekan sekecil apapun masalah kamu, karena kemampuan tiap orang itu berbeda-beda. Dan yang kelima adalah kompetisi tidak sehat. Jadi biasanya pertemanan yang toksik itu melihat temannya sebagai kompetitor, sebagai persaingan. Jadi biasanya pertemanan yang tidak sehat itu saling berkompetisi. Misalnya nih, aku beli baju apa, aku baru punya apa, kemudian teman yang toksik itu akan nggak suka. Dia akan selanjutnya tiba-tiba membeli barang yang sama atau bahkan lebih wah, lalu dia pamer, nih lo barang gue juga lebih bagus, nih lo gue juga punya. Mereka tidak suka jika temannya itu memiliki sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang lebih daripada dia, dan mereka itu menjadikannya sebagai sebuah kompetisi. Kalau kompetisi tidak sehat tuh seolah-olah gue harus lebih menang daripada lu gitu loh, gue harus lebih daripada lu. Enggak kayak gitu. Pertemanan yang sehat itu sama-sama belajar supaya menjadi orang yang lebih baik. Ketika misalnya nih aku mendapatkan suatu skill baru, teman aku mau belajar sama-sama, gimana sih caranya, bukannya gue juga harus lebih daripada dia, gue harus ngalahin dia. Enggak kayak gitu. Kalian pasti bisa membedakan antara persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat. Dimana persaingan yang tidak sehat tuh ingin sekali menang, ingin sekali gue lebih daripada lu. Sedangkan persaingan yang sehat itu sama-sama belajar menjadi orang yang lebih baik. Yang keenam adalah emotionally blackmail. Jadi pertemanan yang tidak sehat itu, toxic friend itu akan berusaha mencari perhatian dari kita. Mereka akan berusaha bahkan mungkin memanipulasi cerita, membuat suatu karangan cerita yang sehingga kamu itu selalu memberikan perhatian sama mereka. Selalu mereka itu harus diperhatikan, membutuhkan perhatian yang lebih. Kalau misalnya kamu gak kasih perhatian, mereka tuh akan membuat seolah-olah kamu itu jahat sama mereka. Jadi mereka tuh akan berusaha gimana sih supaya mereka tuh diperhatikan gitu, supaya kamu tuh gak punya waktu untuk memperhatikan orang lain, memperhatikan hal-hal yang lain, dan hanya terfokus sama mereka. Dan yang ketujuh, ini nyambung banget, adalah drama queen. Biasanya teman-teman yang toksik itu mereka akan memanipulasi, sehingga kalau kamu tuh salah ngomong dikit aja, mereka akan membesar-besarkan hal itu, atau bahkan cerita sama orang lainnya lagi, nih lo gue diginiin sama dia salah ngomong sama gue, dia ngomong gini sama gue, seolah-olah itu adalah suatu masalah yang besar, sehingga kamu tuh terlihat seperti orang yang jahat. Sehingga kamu tuh akan merasa capek sama mereka, karena sedikit-sedikit nih salah ngomong dikit akan menjadi suatu masalah yang besar. Kalian berantem, kemudian kamu harus susah-susah minta maaf, kamu harus susah-susah baik-baikin dia, sehingga kamu tuh harus sangat berhati-hati dalam berkata-kata, karena salah dikit aja nih mereka bisa besar-besarin, mereka bisa kasih tahu ke orang lain, sehingga mereka tuh seolah-olah seperti korban, kamu tuh seperti orang jahatnya. Dan yang kedelapan adalah bagaimana perasaan kamu sendiri. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu sedang berada di dekat mereka. Apakah kamu merasa stres jika di dekat mereka? Karena itu yang harus kamu percayai, insting kamu. Jangan percaya sama omongan mereka, percayai insting kamu, perasaan kamu. Bagaimana perasaan kamu? Apakah kamu happy berteman sama mereka, atau justru kamu malah merasa senang jika tidak ada mereka? Percayai hal itu. Kalau misalnya kamu menemukan tanda-tanda ini dalam pertemanan kamu, stop atau batasi pergaulan kamu sama mereka. Nggak usah pedulin apa kata mereka. Kalau mereka bilang kamu jahat, kamu menghilang dari aku, kamu nggak sayang sama aku lagi, nggak usah dengerin. Percaya aja sama kata hati kamu. Batasi pertemanan dengan mereka, cari teman baru di luar sana yang bisa membuat kamu menjadi orang yang lebih baik lagi. Oke, sampai di sini dulu episode Dolita, Doklit punya cerita hari ini. Jangan lupa komen di bawah, kasih masukan topik-topik berikutnya yang akan aku bahas, dan juga jangan lupa di like dan di subscribe channel ini supaya aku makin semangat bikin videonya. Oke, see you on the next vlog. Bye bye.